Cakram dengan jari-jari R berputar beraturan sekeliling sumbu horizontal melalui pusatnya ya. Berputar beraturan. Oke. Jika titik P terletak di tepi Q di tengah antara pusat dan P, maka kecepatan sudutnya sama. Ya, betul ya, karena kalau dia satu poros ya, satu poros. Lihat aja ketika Q menjadi Q aksen di sini, P menjadi P aksen, jarak linearnya beda, tapi sudutnya sama gitu. Kalau satu poros berarti kecepatan sudut Q sama dengan kecepatan sudut P gitu ya. Nah, percepatan sudut keduanya sama dengan 0. Karena ini berputar beraturan ya. Jadi gerak melingkar beraturan. Kalau gerak melingkar beraturan, maka ya kecepatan sudutnya tetap. Kalau kecepatan sudutnya tetap, berarti percepatannya sama dengan 0 ya. Jadi benar nih, percepatan sama dengan 0. Kemudian kecepatan linier P 2 kali kecepatan linier Q. Kecepatan linier itu rumusnya omega dikali R ya. Kalau kita lihat kecepatan linier P itu berarti omega, R-nya kan R penuh ya, dia di ujung, berarti ini omega R. Sedangkan kalau kecepatan linier Q, omega jaraknya cuma setengah R. Ya, berarti ini hasilnya setengah kali omega R, maka betul VP ini 2 kali VQ, betul ya. Percepatan linier sama dengan 0. Betul, karena percepatan linier itu sama dengan alfa dikali R ya. Alfanya kan 0. Alfanya 0, maka kecepatan liniernya juga 0. Oke. Nomor 2. Nah, kalau ini tidak seporos tapi dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali, prinsipnya adalah kecepatan liniernya yang sama. Ya, dua roda A dan B dihubungkan dengan pita, maka yang terjadi adalah kecepatan liniernya sama. Oke. Nomor 3. Ya, sistem roda-roda di atas menunjukkan roda B dan roda C sepusat. Kalau roda B dan C sepusat, maka omega kecepatan sudutnya sama, ya. Gitu. Roda A dihubungkan dengan tali dengan roda B, berarti kecepatan linier A sama dengan kecepatan linier B. Ini prinsipnya dulu ya. 30, B 15, C 40. Apabila roda A diputar dengan kecepatan, jadi yang diketahui adalah roda A omega A 15 radian per detik ya. Berapa kecepatan linier roda C? Tuh. Ya. Kita masukin dulu nih, A ini hubungannya kan sama B dulu nih, VA sama dengan VB. VA itu adalah omega A kali RA sama dengan omega B dikali RB, kan gitu ya. Omega B berarti berapa? Omega A kali RA per RB ya. Omega A berapa? 15. RA-nya ini langsung aja masuk karena ada pembagian ya, perbandingan. RB-nya 15. Berarti 30 radian per detik omega B ya. Omega B sama dengan omega C katanya. Berarti omega C juga sama dengan 30 radian per detik. Yang ditanya kecepatan linier C, berarti omega C dikali RC gitu ya. 30 dikali RC-nya 40. Hati-hati, ini harus 0,4 karena bukan perbandingan. Jadi 12 meter per detik. Ya. Kemudian nomor 4. Oke. Nah, kalau kayak gini RA sama RB seporos, berarti kecepatan linier A sama dengan kecepatan linier B. Ya, yang dihubungkan sama tali itu RA sama RC, berarti seporos berarti omega ya, omega A sama dengan omega B ya. A sama C dihubungkan sama tali, berarti VA sama dengan VC. Gitu ya. Oke. Dari
roda A dan B masing-masing 30, ini 6, yang ini 2 katanya ya. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut yang diketahui adalah omega A 10 radian per detik, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut berapa? Itu langsung masuk VA sama dengan VC ya. VA itu omega A kali RA, VC itu omega C kali RC ya. Jadi omega C sama dengan omega A RA per RC. Omega A 10, RA-nya 3. Karena ini perbandingan gak usah diubah ke meter. RC-nya 2 ya, berarti 150 radian per detik. Nomor 5 ya, A sama B seporos, berarti omega A sama dengan omega B. Kemudian A sama C dihubungkan sama tali, VA sama dengan VC. Itu ya. Roda A, B, C 10, 4 sama 2. Ya, roda B berputar dengan kecepatan sudut. Jadi omega B yang diketahui 5 radian per detik. Maka roda C berputar dengan kecepatan sudut berapa? Omega B kan nyambungnya sama A, berarti omega A sama dengan omega B sama dengan 5 ya. 5 radian per detik. Yang dicari adalah kecepatan sudut C. Ya, kita masuk tuh. VA sama dengan VC. Omega A kali RA ya, sama dengan omega C kali RC. Maka omega C sama dengan omega A kali RA per RC. Omega A-nya 5, RA-nya 10, RC-nya 2. Berarti 25 radian per detik. Itu ya. Terus nomor 6. Seseorang memacu sepeda motor pada jalan berliku. Jika jari-jari jalan itu adalah 3,2 meter, koefisien gesekan 0,5, maka laju maksimum sepeda motor agar tidak terjatuh adalah ya. Nah, gerak melingkar itu jadi kayak gini. Misalkan ini gerak melingkar. Ini kan awalnya ada benda di sini ya. Benda di sini bergerak dengan kecepatan arahnya ke kanan gitu ya, arahnya ke kanan. Tapi karena ada percepatan yang mengarah ke pusat, maka otomatis benda itu tertarik ke pusat sehingga dia bergeser sedikit ke sini. Kecepatannya jadi ke sini gitu loh, ya. Dan karena ada percepatan ke pusat, dia mengkoreksi lagi jadi di sini gitu, ya. Maka kecepatannya jadi arahnya ke sana, tetap ditarik ke pusat. Maka dia gerakannya berubah lagi gitu. Karena ada percepatan yang arahnya ke pusat. Percepatan yang arahnya ke pusat itu disebut percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal. Arahnya ke pusat. Lingkaran. Ke pusat. Lingkaran gitu ya. Besarnya gaya sentripetal ini berapa? Besarnya adalah V kuadrat dibagi R gitu. Jadi pada setiap gerak melingkar ada yang namanya gaya sentripetal, makanya dia bisa gerakannya membentuk lingkaran. Nah, kalau kita masuk ke rumus hukum Newton, ingat delta F sama dengan M kali A. Pada gerak melingkar, A-nya itu adalah A sentripetal, V kuadrat per R gitu. Delta F gayanya apa aja ya, kita lihat. Kayak di sini, gayanya cuma ada gaya gesek gitu. Maka gayanya ini gaya gesek sama dengan MV kuadrat per R. Gaya gesek itu rumusnya mu kali N, gaya normal, kali MG ya. Berarti MV kuadrat per R. Ini M-nya dicoret. Maka V kuadrat sama dengan mu G kali R ya. Mu-nya setengah, G-nya 10, R-nya 3,2. Berarti 16. Maka V-nya 4 meter per detik. Ya. Sebuah batu bermasa 2 kilo diikat dengan tali sepanjang 2 meter. Ini 2 kilo. Diputar vertikal. Nah, gitu. Ya.
Kelajuan linier V-nya 20 meter per detik. Hitung gaya tegangan tali saat batu berada di titik terendah. Tuh, ingat delta F sama dengan M kali A-nya itu V kuadrat per R. Nah, sekarang gaya apa aja yang bekerja pada tali? Ini ada T, ini ada W gitu. Ya, jadi ini T min W sama dengan MV kuadrat per R. Jadi T-nya sama dengan W ditambah MV kuadrat per R ya. W-nya itu 20, ini 2 kali 20 kuadrat per R-nya 2. Coret, berarti 420 Newton. Ya. 8. Sebuah benda masanya 5 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan kecepatan, ya, kecepatannya 2 meter per detik, masanya 5 kilo, jari-jarinya setengah, ya. Maka waktu putarnya berapa detik? Ya, waktu putar adalah perioda. Ya, berarti kita cari omega, ya. Omega itu sama dengan V per R gitu kan? Atau V sama dengan omega kali R. Berarti omeganya sama dengan V-nya itu 2, R-nya setengah. Berarti omeganya 4 radian per detik. Nah, omega itu adalah 2V kali F atau 2V per T. Maka periodanya adalah 2V dibagi omega. 2V per 4 berarti setengah V detik gitu ya. Ini betul. Besar percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu V kuadrat per R ya. 2 kuadrat dibagi setengah berarti 8 meter per detik kuadrat. Gaya sentripetal berarti M dikali A. Ya, 5 kali 8 berarti 40 Newton. Vektor kecepatannya tidak tetap betul karena kecepatan itu kadang arahnya ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini gitu. Ya. Nomor 9. Sebuah benda yang memiliki massa 1 kg diikat dengan tali yang panjangnya 0,2 meter. Kemudian diputar sehingga benda dan tali berputar pada bidang datar horizontal. Ini horizontal ya bidangnya ya. Oh, jadi gini. Nah, gitu. Ya. Kecepatan sudut 10 radian per detik. Tegangan tali berapa? Oke, ya ingat delta F sama dengan MAA-nya kalau digerak melingkar V kuadrat per R. Sekarang kita lihat gaya apa aja yang bekerja di situ. Gaya yang bekerja hanya tegangan tali karena W itu ke bawah. Ya, maka ya udah tegangan tali sama dengan MV kuadrat per R. M-nya 1, V-nya V-nya omega kali R ya kan, kuadrat per R. Berarti ini 1 kali R-nya dicoret 1 nih, sweat. Gitu ya, omeganya 10, R-nya 0,2. Ya, oh, bentar. Ini jadi kuadrat ya. Bentar nih. Ini kan berarti 1 kali omega, nanti ulang-ulang. Ini M omega kuadrat R kuadrat per R gitu ya. Nah, ini R-nya yang dicoret 1. Berarti M-nya 1, omeganya 10 kuadrat, R-nya 0,2. Berarti ini 20 Newton. Satu lagi 10, sebuah titik bergerak melingkar dengan perlambatan sudut konstan, berarti min 0,5 radian per detik kuadrat. Dalam waktu 10 detik, ya, titik tersebut sudah menempuh sudut 175 radian. Sudut yang ditempuh partikel hingga berhenti berapa? Kalau omeganya 0 gitu ya. Omeganya 0. Ini kita pakai rumus yang mirip dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Cuma diubah lambangnya. Kalau di gerak lurus berubah beraturan ada V sama dengan V0 plus AT. Ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Terus ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S ya.
Ingat, di gerak melingkar berubah beraturan, kita cuma mengubah V menjadi omega, A menjadi alfa, S menjadi theta gitu ya. Dan hubungannya adalah menjadi gitu ya, menjadi. V itu sama dengan omega kali R, A itu alfa kali R, S itu theta kali R gitu ya. Jadi kalau di sini GMBB berarti omega sama dengan omega 0 ditambah alfa T ya. Terus S berarti theta sama dengan omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta. Nah, rumus mana yang kita mau pakai buat mencari ini ya? Nah, datanya yang kita punya ini dulu nih, T sama omega. T sama omega ada di mana? Di sini nih. Ya, kita coba masukin theta sama dengan omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omeganya 1,7 tetanya 175. Omega 0 kita belum tahu, T-nya 10. Ditambah setengah kali alfanya min setengah kali 10 kuadrat ya. 175 sama dengan 10 omega 0 dikurangi 1/4 kali 125 ya. 10 omega 0 sama dengan 200. Omega 0-nya 20 radian per detik tuh. Nah, sekarang ketika omeganya 0, tetanya berapa? Yang menghubungkan omega sama theta tuh yang ketiga ini. Ya, kita masukin omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Ya, ininya 0, ini 20 ditambah 2 kali min setengah kali theta. Tuh, berarti tetanya 400 gitu ya.